Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menteri Keuangan atau Kemenkeu Sri Mulyani untuk para P3K dan PNS terkait dengan gaji 13 dan THR, yaitu 8 kesalahan fatal PNS dan P3K hingga membuat Sri Mulyani enggan cairkan THR dan gaji 13. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan P3K dan PNS. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. PNS dan P3K jangan sampai melakukan kesalahan fatal. Jika sampai melakukan, maka hak untuk menerima THR dan gaji ke-13 bisa dibatalkan. Bahkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani juga enggan untuk membayarkan. Atas ada setidaknya 8 kesalahan yang wajib diketahui oleh PNS dan P3K. Jika 8 kesalahan tersebut, maka sudah pasti THR dan gaji ke-13 tidak akan dibayarkan. Maksudnya di sini, jika P3K dan PNS melakukan 8 kesalahan ini, maka dipastikan THR dan gaji ke-13 tidak akan dibayarkan. Dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 ditetapkan bahwa ada pasal pemberhentian. Dalam pasal ini tentu PNS dan P3K wajib berhati-hati. Sebab jika tidak, maka secara otomatis akan diberhentikan hingga kehilangan jabatan. Yang demikian tentu akan membuat hak lainnya seperti THR dan gaji ke-13 tidak bisa diambil atau tidak bisa cair. Sebagaimana telah ditetapkan, inilah 8 hal yang dapat membuat PNS dan P3K diberhentikan, yaitu yang pertama atau A, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua atau B, meninggal dunia. C, mencapai batas usia pensiun jabatan dan berakhirnya masa perjanjian kerja atau tidak termasuk. Jadi untuk PNS dan P3K yang telah mencapai batas usia pensiun atau pensiun jabatan, berakhir masa perjanjian kerja atau tidak termasuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian yang keempat atau D, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang kelima, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. F, tidak berkinerja.
G. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Artinya P3K atau PNS telah melakukan disiplin tingkat berat. Salah satu contoh, selama seminggu berturut-turut tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor, itu merupakan contoh pelanggaran disiplin tingkat berat. Selanjutnya yaitu PNS dan P3K tersebut dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Jadi untuk P3K dan PNS yang telah melakukan pelanggaran hukum dan dipenjara selama minimal 2 tahun, maka akan diberhentikan dan otomatis tidak akan mendapatkan THR dan gaji 13. Selanjutnya yaitu P3K dan PNS dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka secara otomatis gaji ke-13 dan THR akan hilang. Selanjutnya yaitu menjadi anggota dan pengurus partai politik juga akan diberhentikan menjadi ASN dan otomatis akan ditiadakan untuk THR dan gaji ke-13-nya. Hati-hati dengan hal tersebut jika masih menginginkan THR dan gaji ke-13 dibayar oleh Sri Mulyani atau Menteri Keuangan. Jadi untuk rekan-rekan P3K maupun PNS jangan sampai melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hindarilah selagi bisa menghindari supaya jabatan PNS maupun P3K tidak terganggu alias diberhentikan. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan Sri Mulyani terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk P3K dan PNS di tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer yang telah menjadi PNS atau P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.